Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pembahasan minggu lalu tentang kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bangsa, negara, dan warga negara. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan materi tersebut atau sudah pernah mengetahui tentang hal tersebut, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kita nanti akan lanjut dengan diskusi. Ya, kita mulai dulu pembahasan kali ini tentang hakikat bangsa, negara, dan warga negara. Silahkan terlebih dahulu disimak. Yang pertama adalah pengertian dari bangsa. Nah, kita tahu bahwa kita sering mengenal istilah bangsa Indonesia atau bangsa Romawi atau bangsa yang lain gitu ya, bangsa Arya dan seterusnya. Nah, pengertian bangsa itu sebenarnya apa? Apakah sama dengan negara? Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga mereka merasa bahwa dirinya adalah sebuah kesatuan. Nah, kemudian bahasa ini juga merupakan kesatuan karakter atau watak yang terlahir karena memiliki kesamaan derita atau penderitaan atau juga kesamaan keberuntungan gitu ya. Nah, bangsa Indonesia kenapa disebut sebagai bangsa? Karena itu memang salah satunya memiliki kesamaan derita, sama-sama merasakan penderitaan dijajah bangsa lain, atau sama-sama merasa senasib sepenanggungan gitu ya. Kemudian Insinyur Soekarno pernah menyebutkan bahwa syarat terciptanya sebuah bangsa adalah tanah air atau tempat tinggal. Kesatuan orang-orang yang merasa memiliki satu kesamaan, kemudian juga memiliki tempat tinggal yang sama, itu kemudian melahirkan sebuah bangsa. Ya, jadi pengertian bangsa itu seperti ini. Kemudian nanti pengertian negara beda lagi. Ini bangsa adalah cikal bakal dari sebuah negara. Adanya negara biasanya diawali dari adanya sebuah bangsa, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan gitu ya. Nah, berikutnya di sini meskipun tadi disebutkan bahwa bangsa adalah cikal bakal dari sebuah negara, tetapi bangsa secara tidak langsung melahirkan sebuah negara, tetapi juga bangsa belum bisa dimaknai sebagai sebuah negara, karena bangsa dan negara itu adalah pengertian yang berbeda. Kalau bangsa tadi mengacu kepada sekelompok orang yang memiliki persamaan atau rasa ingin bersatu, sedangkan negara adalah organisasi yang menaungi sekelompok orang tadi atau sekelompok bangsa tadi ada di dalamnya gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur dari bangsa? Yang pertama adalah adanya kelompok manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu atau bersama. Ini unsur utamanya, ada kelompok manusia. Kemudian berada di suatu wilayah tertentu yang sama dan memiliki kehendak di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. Jadi poin di sini adalah memiliki wilayah. Kemudian yang ketiga, secara psikologi atau secara psikis, secara kejiwaan, orang-orang tersebut atau sekelompok orang tersebut memiliki rasa yang sama, rasa senasib, sepenanggungan, satu tujuan, atau memiliki cita-cita yang sama. Kemudian juga ada kesamaan karakter, kesamaan identitas, kesamaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa yang lain gitu ya. Jadi memiliki karakter
kelompok yang sama atau cenderung sama. Itu tadi pengertian dari bangsa, jadi seperti itu. Kemudian lanjut kepada pengertian dari negara. Nah, apa itu negara? Negara adalah lanjutan dari sebuah komunitas yang kita sebut bangsa. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Nah, ini ya, jadi pengertian negara itu beberapa kelompok atau kelompok-kelompok manusia tadi kemudian memiliki satu tujuan visi yang sama. Kemudian mereka bersama-sama membentuk sebuah organisasi yang organisasi tersebut dipercaya untuk mengurus ketertiban dan keselamatan kelompok manusia tadi, gitu ya. Itu yang disebut negara. Berikutnya, istilah negara adalah suatu perserikatan atau perkumpulan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat. Hukumnya ini mengikat ya, tidak pandang bulu baik itu penguasa atau bukan, itu sama kedudukannya gitu ya. Mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa ketertiban sosial. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan hukum yang mengikat itu untuk terjadinya ketertiban sosial. Kalau hukumnya tidak memaksa, tidak mengikat, maka akan terjadi kesemrawutan dalam berbangsa dan bernegara karena tidak ada aturan yang mengikat. Maka di sini dibuat aturan yang mengikat, tujuannya agar setiap warga negara atau di sini disebut tadi masyarakat tadi memiliki ketaatan yang sama sehingga ketertiban sosial itu bisa terjadi. Sebagai contoh sederhana, misalnya kita berlalu lintas di jalan raya, ada aturan yang mengikat, misalnya lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, dalam arti hati-hati siap-siap jalan atau hati-hati siap-siap berhenti. Namun ketika aturan itu tidak ditaati, maka akan terjadi kesemrawutan. Misalnya menerobos lampu merah, dampaknya juga bisa beresiko, misalnya terjadi kecelakaan atau mendapat tilang dari aparat penegak hukum. Nah, itu bagian dari hukum yang mengikat gitu ya. Tujuannya agar terjadi ketertiban sosial. Ya, berikutnya secara etimologi atau secara asal katanya, negara itu berasal dari beberapa istilah bahasa lain. Staat gitu ya, dari bahasa Belanda dan Jerman. Kemudian state dari bahasa Inggris. Kemudian ada etat dari Prancis. Status atau statum itu dari bahasa Latin. Tapi secara pengertiannya dari kesemua istilah bahasa tadi memiliki arti yang sama, yaitu menempatkan atau membuat berdiri. Nah, negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka untuk menyempurnakan segala kebutuhan hidup. Jadi negara itu lanjutan dari bangsa tadi. Ketika dasar dari negara itu sudah ada, dasar utama ini sebuah bangsa, sebuah komunitas, itu maka bisa terbentuk sebuah negara. Ya, berikutnya sifat-sifat dari negara. Yang pertama, sifat negara itu memaksa bagi warga negaranya atau bagi pihak-pihak yang ada di dalam naungan sebuah negara tersebut. Bentuk paksaannya seperti apa? Ini misalnya ada peraturan perundangan yang berlaku, undang-undang. Nah, harapannya undang-undang tersebut ditaati sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut tentu perlu dengan kekuatan fisik yang legal. Dalam arti di sini adanya aparat penegak hukum. Misalnya ada polisi, ada tentara, ada jaksa, hakim, ada pengadilan. Itu tujuannya adalah sebagai alat kelengkapan negara untuk menegakkan hukum negara. Jadi
penguasa. Kemudian sifatnya memonopoli. Monopoli itu berarti tidak ada yang lain yang bisa menyaingi, gitu ya. Di sini pengertiannya negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan politik tertentu dapat dilarang hidup dan dapat disebarluaskan. Ini belum lama kemarin ada beberapa organisasi masyarakat yang dilarang, gitu ya, atau paham tertentu yang dilarang. Tujuannya apa? Agar tercipta ketertiban dan keamanan. Contohnya kalau dulu ada PKI dilarang. PKI itu sebuah partai, tapi itu juga manifestasi atau perwujudan dari paham ateis. Nah, itu kemudian berisiko membahayakan ketertiban dan keamanan, maka kemudian dilarang. Atau belum lama yang lalu ada HTI, itu juga kemudian dilarang. Ada juga yang lain, itu juga dilarang. Itu tujuannya untuk tadi menciptakan ketertiban, tapi ini sifatnya monopoli, hak mutlak dari negara, gitu ya, untuk melarang atau menyetujui. Selanjutnya ini bersifat mencakup semua, dalam arti semua peraturan yang ada ini diterapkan untuk semua orang tanpa kecuali, gitu ya. Jadi baik itu penguasa atau masyarakat, itu sebenarnya sama, mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, meskipun dalam prakteknya mungkin ada yang mengatakan jauh panggang dari api, gitu ya, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh misalnya, ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah warga sipil atau rakyat kecil, itu maka tegas, aturannya tegas. Tapi beda ketika yang melanggar itu adalah pejabat atau penguasa, maka kemudian hukum itu tidak mudah untuk menangkap si pejabat atau penguasa, oknum, gitu ya, oknum yang melanggar tadi. Ada istilah lain mengatakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, gitu ya. Nah, itu praktik di lapangan. Tapi secara aturan, secara idealisme itu semuanya sama di depan hukum, gitu ya. Nah, kita bicara di sini dalam konteks idealisme sebuah negara, gitu ya. Selanjutnya unsur dasar negara. Nah, apa saja yang harus dipenuhi dari sebuah negara, gitu ya. Yang pertama adalah bersifat konstitutif. Ini dalam arti wajib ada, unsur ini wajib ada dari sebuah negara. Apa saja itu? Yang pertama adalah wilayah. Wilayah di sini ada daratan, ada udara, ada perairan, ada darat, laut, dan udara. Atau kemudian kalau ada tentara, TNI, AD, AL, AU, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, ini tujuannya untuk mengamankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, gitu ya. Nah, maka kemudian ketika kita bicara dasar negara, yang pertama itu ada wilayah yang wajib dijaga tadi. Yang kedua ada rakyat atau masyarakat. Jadi yang pertama ada wilayah, kemudian yang kedua ada rakyat atau orang yang mendiami wilayah tersebut, dan yang ketiga yang ini juga penting adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi rakyat kemudian bersepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan, yang pemerintahan itu diharapkan bisa untuk menjaga ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah yang disepakati tadi. Dalam konteks kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ ada tadi ya, ada wilayah, ada masyarakat, dan ada pemerintah yang berdaulat. Ini unsur konstitutif dari sebuah negara, unsur yang wajib harus ada. Kemudian yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini unsur yang sifatnya pernyataan, yang tujuannya sebagai pelengkap unsur konstitutif, gitu ya, melengkapi adanya unsur utama tadi. Apa saja? Yang pertama adalah unsur dasar, kemudian ada tujuan negara, kemudian ada undang-undang dasar, berikutnya ada pengakuan dari negara lain, baik
baik secara de facto maupun de jure. De facto itu benar-benar terjadi fakta di lapangan, sedangkan de jure itu bisa dimaknai secara hukum gitu ya, ditetapkan secara hukum. Nah, selanjutnya sistem kekuasaan dalam negara. Baik, kita bagi menjadi 2 sesi biar tidak terlalu panjang. Kita jeda dulu di sini ya. Nanti setelah kita lanjutkan